Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan pantau boleh. Jelas. Anak-anak sekalian kelas 7 yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bersama-sama melaksanakan KBM, kegiatan mengajar. Belajar mengajar, belajar kamu belajar, saya belajar, sama-sama belajar. Tapi di sini kalimatnya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Yang belum absen supaya absen, yang sudah absen alhamdulillah, karena kalian telah melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tugas dari sekolahan, tidak ya. Kalau hanya tugas dari sekolahan, nah kita ini tidak dapat pahala. Sekolah kok dikasih tugas. Sekolahan itu kan barang mati. Yang mengasih tugas adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita buka bacaan surah Al-Fatihah yang pahalanya pertama kita haturkan hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan juga keluarganya. Yang seterusnya atau selanjutnya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, yang masih hidup semoga saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, afiat, selamat dalam menempuh perjalanan hidup, perjalanan agama, dan besok dalam menempuh pelajaran bukan melaksanakan, bukan, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam alam akhirat. Amin. Amin. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekali lagi untuk guru saya yaitu Syekh Mas Duki Lasem beserta istrinya dan Syekh Mas Lasem, semoga kita belajar mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya harap kalian supaya yang belum kasih tahu share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menginjak pelajaran selanjutnya yaitu masalah tayamum, saya ulangi lagi sebelum itu yaitu pelajaran mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib, ya, bukan mandi sunnah. Kalau mandi sunnah ini kan ya sama dengan wajib, cuman kalau sunnah itu tak ada niat, ya. Kecuali kalau hari Jumat itu bagian anak yang mau pergi ke masjid disunahkan untuk melaksanakan mandi Jumat. Nah, yang tidak berangkat Pak, tidak disunahkan kecuali kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan atau disunahkan untuk mandi.
Ya. Mandi ini pertama, yang namanya mandi itu menurut bahasa ini adalah mengalirkan air. Nah, kalau menurut istilah itu menyampaikan air ke seluruh badan disertai dengan minyak. Itu ya. Jadi di sini mandi menurut bahasa adalah apa? Menyampaikan air. Di sini kalau di dalam LKS kamu itu mandi artinya bersuci dari hadas besar. Nah, ini tapi ini kan yang namanya hanya semacam saja, namanya mandi wajib. Nah, ini mandi itu walaupun wajib atau sunat itu sama, yaitu pakai air yang suci dan mensucikan syaratnya. Airnya itu syaratnya juga harus paling sedikit 1 mut. 1 mut berapa? Masih ya. 1 mut itu adalah 6 on. Cukup Pak. Makanya kalau di Jawa ini ya air itu banyak. Ini ukurannya itu di negeri Arab. Zaman dulu kala itu masih pada masanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-husnu so'un minal ma'id tahur. Alias tahur itu saat mandi adalah dengan air 1 mut. Al-husnu mudun so'un minal ma'id tahur. So'un 1 sok bukan mut, so'un. Dari kata-kata sok ini adalah 4 mut, 2 kilo 44 on. Ya satu hampir kecil lah gitu. Nah caranya bagaimana Pak? Caranya dilarang-larang airnya itu. Jadi sedikit-sedikit kalau jawab biar-gur. Kadang-kadang tidak sak genok. Asik. Tapi kalau orang Arab itu mandinya cuma 1 ember kecil aja, kulitnya putih bersih. Alhamdulillah subhanallah. Karena apa? Karena memang daerahnya seperti itu, ya. Seperti di negeri Arab itu panas ya banyak, ya, panas. Tapi kenapa orang di sana itu kulitnya itu, ya. Kalau Indonesia kuning langsat, tapi kalau putih, ya, putih. Kulitnya putih, perempuannya ya putih, laki-laki ya putih. Nah, yang hitam-hitam Pak, orang Afrika itu perantau di negeri Arab. Nah, seperti itu. Nah, jadi mandi ini kalau menurut istilah adalah menyampaikan air ke seluruh anggota badan atau ke seluruh tubuh dengan pakai niat itu. Nah, kalau di dalam fikih kitab, jadi kita ini tandanya harus kitab. LKS ini kan sebagai pembantu saja, ya pembantu. Nah, artinya pendamping pembantu. Ya. Jadi di sini ini ya, yang namanya mandi itu adalah menyampaikan air ke seluruh anggota badan dengan pakai niat itu. Nah, kalau dalam LKS ini rukunnya mandi itu ada 3. Jadi pertama niat mandi wajib, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Nah ini. Jadi sebenarnya cuma 2 saja niat. Pertama adalah niat. Nah,
Niatnya kapan? Niatnya ini adalah ketika pertama kali pertama kali basuh dari jusnya badan, bagiannya badannya. Ini pertama kali kepala yang dibasuh, disiram ya mulai dari siram kepala, waktu kepala itu niat namanya itu ada di abadi. Kalau kena. Nah, jadi pertama kali ya air gini yud Bismillahirrahmanirrahim aku bismillahirrahmanirrahim ahad akbari tidak ada ya itu kan. Nah ini baru berapa orang? 4 orang yang ikut. Wah, yang lainnya kemana ini? Ayo absen, tolong absen ya, jangan hanya 4 orang nih. Alhamdulillah subhanallah kemana saja anak-anak pada aja pada punya handphone apa tidak punya apa ini. Kalau macam saya tidak punya handphone memang saya ini ya aku. Nah, jangan seperti saya ya. Kalau kamu seperti saya nanti ya kalau kamu seperti saya dalam tidak punya handphonenya tapi lainnya tidak seperti saya rugi. Alhamdulillah subhanallah. Kedua kalinya yaitu meratakan air yang suci dan mensucikan seluruh anggota badan sehingga sampai kulitnya rambut, bukan rambut saja, sampai kulit rambut mana kepala. Basyaron kulit dan rambut harus betul-betul terkena air. Jadi masalah rukun wudhu itu 2 ya boleh, 3 ya boleh, 4 ya boleh. Tapi yang jelas itu kalau 2 ya sudah memenuhi syarat, 3 ya sudah memenuhi syarat. Yang 3 ini menghilangkan segala macam perkara baik najis maupun tidak yang melekat pada tubuh yang bisa menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, seperti itu. Jadi apa saja perkara ya itu najis atau tidak, cat sama saja atau minyak atau lainnya, kalau perempuan ya juga atau pincung, ini semuanya apa? Dibersihkan dari beberapa perkara yang mencegah sampainya air ke tempat tersebut atau pada pori-porinya kulit. Nah sekarang seandainya ada orang yang punya tato, bagaimana Pak? Nah ini yang punya tato itu ya naudzubillah min dzalik. Orang Islam punya tato ini mandinya itu kan tidak sah. Kalau mandinya tidak sah berarti dia itu masih dalam keadaan najis. Nah bagaimana ibadahnya ya naudzubillah min dzalik. Nah kalau itu aturan syariat ya tidak sah, tapi semua tergantung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya tidak tidak kok melarang tidak, tapi hanya menyampaikan dari mana ditato Pak tato ini di anggota badan, terutama kalau dalam anggota wudhu. Lah ini soalnya tertutup kulitnya itu dengan warna tato itu. Ya Pak tatonya dilukis di apa itu. Kulitnya dijikuk Pak. Lah itu lalu ngono terus dikei apa? Abang-abang mau ijo-ijo apa jenenge? Ndak perkara sing alang-alangi saminya kulit pada pori-pori. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau wudhunya tidak sah, mandinya tidak sah, berarti ibadahnya pun tidak sah.
Lah lantas bagaimana? Ya naudzubillah min dzalik, subhanallah. Nah, ini kalau sudah meninggal nanti itu ya piye keadaan ini ya termasuk fi masyiatillah. Termasuk di dalam kehendak Allah. Kehendak Allah, bagaimana kehendak Allah? Ya, kehendak Allah bagaimana? Ya terserah saja. Kita tidak tahu kehendak Allah besok. Ya, ini apa? Tata cara mandi, rukun mandi. Kalau sudah mandi, yaitu baca basmalah dahulu sebelum mandi, menggosok badan menggunakan sabun, sampo dan sebagainya, mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Nah, terus di sini tata cara mandi wajib, dalam Rasulullah yaitu sebagai berikut. Dimulai dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, membasuh kemaluan, berwudu secara sempurna seperti akan melaksanakan sholat, menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, seraya menyelang-nyelingi rambut agar air sampai membasuhi urat-urat kulitnya lah. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dimulai dari sebelah kanan lalu ke kiri tanpa mengabaikan 2 ketiak, bagian dalam telinga, pusat jari-jari kaki serta menggosok seluruh anggota badan yang dapat digosok. Itu termasuk sunnah-sunnah ketika mandi. Wah, ini belum tambah-tambah lagi. Tolong ini absennya diisi. Nah, nanti kalau ada itu tugas kamu tulis besok kalau kamu datang ke sekolah kapan nih tatap muka diserahkan sama saya nanti. Ya, nanti itu diambil penilaiannya. Jadi kalau kamu absen ini juga ada nilainya. Bisa nggak tak ada nilainya? Ada. Itu juga kalau kamu melaksanakan atau mengerjakan tugas walaupun belum dikasihkan sama saya atau tidak dikirim, oh ya kayak nomor handphone buat catat apa orang nomor handphonenya. Nah, ini nomor handphonenya saya ulangi lagi 0821 118596 614 ya. Tolong ini yang belum share ini di share, masa cuma 4 orang saja ini. Naudzubillah, subhanallah. Dah. Jadi tata cara mandi tadi itu dimulai dengan mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, membasuh kemaluan, kemudian setelah itu pakai sikat gigi, itu menyiramkan air. Pertama kali air disiramkan bersama dengan disertai niat nawaitu husla raf'ah hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Dikosok-kosok sampai rata kemudian disabun. Setelah disabun dibersihkan lagi, nyela-nyelani, kalau beras jenggotnya disela-selani, gini-gini kan loh. Jenggotnya jari-jarinya digini-ginikan, kosok-kosok semua supaya pori-porinya itu kemasukan air. Jadi kita ini bersih semua. Nah, itu jalan. Sekarang kita akan menginjak masalah tayamum. Tayamum ini adalah ibadah alternatif. Dalam Al-Qur'annya itu ada 2 ayat. Dalam surah Nisa juga ada, Maidah juga ada. Nah, surah Nisa ini ceritanya ketika ada orang mabuk, kemudian dia sholat.
tidak tahu apa yang diucapkan antum sukaro maka alun. Kemudian di situ ada dalam masuk nisaa falam tajdumaan pada yang kamu soidan toibam famsahu biwujuhikum wa aidikum ilal marafiqi ya bi aidikum ilal marafiqi famsahu biwujuhikum wa aidikum min huma yudhul musa la yudhul al-ma'idah. Nah itu ayat tayamum. Tayamum ini adalah kalau miturut bahasa, jadi karena ibadah alternatif, jadi terangnya bagaimana nanti ada sebab-sebab dianjurkannya tayamum atau diperbolehkannya tayamum. Jadi ada sebab diperbolehkannya tayamum atau dianjurkan tayamum, juga ada sebab-sebab apa namanya itu sahnya ya. Jadi sahnya tayamum. Jadi sebab sahnya tayamum. Jadi ada sebab-sebab sahnya tayamum, ada sebab diperbolehkannya tayamum. Ya. Jadi ketika itu zaman Rasulullah, kenapa sampai turun ayat 2 kali? Karena kata-katanya lamastumun nisaa falam tajidhu ma'an. Jadi sebelum turun ayat itu Nabi kan sudah beritahu pada sahabat, kalau tidak ada air, istrimu sudah suci dari haid dan kamu ingin berkumpul bersamanya, ya kan tayamum. Tayamum piye kanjeng Nabi? Nah dia belum minta keterangan pada waktu itu. Dia melihat kuda itu nek bar dinggo kerja nek gulung-gulung lah. Seperti itu tayamum. Gulung-gulung. Nah, ada sahabat yang mengetahui cerita sama Rasulullah. Nah, kemudian turunlah ayat fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Di sini. Jadi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Satu ayat lagi di dalam surat apa namanya itu ilal marafiq. Nah, sampai siku-siku. Nah, ya. Jadi sebab-sebab diperlukannya tayamum di sini ini dalam LKS kamu ya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum merupakan cara darurat untuk bersuci karena hanya boleh dikerjakan dalam kondisi darurat. Tayamum juga hanya boleh dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tayamum menurut ilmu fikih artinya menyengaja menggunakan permukaan tanah untuk bersuci. Tayamum menurut istilah fikih kedua tangan hingga 2 siku menurut cara dengan cara menyapu muka dan kedua tangan hingga 2 siku. Tapi dalam ayatnya ini yang dinamakan tayamum ini adalah tayamum itu menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Digunakan kemana? Pada tangan atau pada kedua tangan. Jadi
Adapun tayamum adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sampai siku. Jadi di sini ini tayamum adalah menggunakan debu yang suci dan mensucikan pada rai, pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudhu atau mandi. Saya ulangi lagi, dalam LKS kamu ini berbeda. Tadi kalau saya mau ke sana, tapi ada papan tulisnya tadi dipakai Pak Indra, ini di sini tidak ada papan tulisnya. Jadi kamu tulis saja, ya, walaupun tidak ada papan tulisnya. Yang dinamakan tayamum itu istilah adalah menyampaikan atau memakai debu pada wajah, debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sampai siku. Tayamum ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Ya. Jadi yang namanya tayamum ini menyampaikan debu yang suci atau menggunakan debu yang suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sampai siku. Prakteknya gini, ya prakteknya ini. Jadi, ketika kita akan tayamum ini cari debu di mana saja boleh, di halaman boleh, di belakang rumah boleh, di jalan boleh, yang penting debunya itu adalah thayyibah. Artinya tidak ada najis yang terlihat pada debu tersebut ketika kamu mengambil debunya. Soidan itu debu thayyibah yang bagus, artinya thayyibah ini adalah suci dan mensucikan. Jadi debunya itu suci dan mensucikan. Kemudian karena di sini ada sebab diperbolehkannya tayamum, ya. Tapi oleh tayamum ada berapa? Ada 3. Sebab pertama itu sebab diperbolehkannya tayamum. Kalau dalam FS kamu itu, ya, keadaan yang menyebabkan seorang diperbolehkan bersuci dengan cara tayamum antara lain ada sakit, dalam perjalanan tidak ada air ada tapi terdapat uzur. Kelima kalinya jadi pertama adalah di sini sebab diperbolehkan tayamum sakit yang mengkhawatirkan ditambah parah jika melaksanakan wudhu atau mandi. Dari sini ini pertama adalah tidak adanya air. Ya, pertama tidak ada air. Kedua kalinya adalah butuhnya air untuk minum hewan yang telah dimuliakan. Ya. Jadi butuhnya air, butuhnya air untuk diminum oleh hewan yang dimuliakan. Hewan yang dimuliakan termasuk adalah manusia. Manusia itu hewan. Ya. Jadi kedua kalinya butuhnya hewan pada air untuk diminum. Jadi hewan yang dimuliakan itu butuhnya air, butuhnya air untuk diminum oleh hewan yang dimuliakan.
butuhnya apa namanya, butuhnya air untuk keperluan minum binatang yang dimuliakan. Ya binatang yang dimuliakan itu apa? Termasuk anjing juga dimuliakan. Soalnya apa dimuliakan Pak? Sebab dia ini adalah bisa untuk berburu, bisa untuk berjaga rumah, kebun dan lain sebagainya. Nah, itu pilihan yang dimuliakan. Atau kambing, atau lembu, kalau di negeri Arab ya unta, nah itu hewan yang dimuliakan. Ya. Jadi pertama adalah tidak adanya air, kedua kalinya butuhnya hewan. Nah, untuk minum, ya, butuhnya hewan. Barunya butuhnya hewan yang dimuliakan pada air untuk diminum. Jadi pertama ini tidak adanya air, kedua kalinya butuhnya hewan yang dimuliakan pada air untuk diminum, yang ketiga kalinya takut bertambah parah yang kejang karena tidak hidup. Kamu tidak bisa namanya itu aja. Ya, pertama tidak adanya air, kedua kalinya butuhnya hewan yang dimuliakan untuk minum, yang ketiga kalinya karena sakit, kalau kena air tambah parah. Jadi kalau nasihat dokter, lah kamu kalau nanti wudhu atau mandi sakit kamu tambah parah ini, jangan. Nah, jadi tak usah. Kalau seperti itu, jadi ikut apa? Kata orang tersebut, Pak Imam atau Pak Yai, itu ikuti saja. Dahi nomor dua dalam menyembelih. Jadi saya ulangi lagi, tayamum ini adalah kalau itu bahasa adalah berkendak, kalau kita menyampaikan debu yang suci disucikan pada wajah dan kedua tangan sampai situ. Nah, kemudian pentingnya tayamum di sini ya ada sebab-sebab orang diberikan dengan tayamum. Pentingnya tayamum ada 5. Di sini pentingnya tayamum, syarat tayamum. Ada sebab yang bolehkan mengganti wudhu atau wajib dengan tayamum. Ada sebab yang membolehkan. Sebab yang membolehkan itu apa? Ya, sebab yang membolehkan seperti sakit tadi kalau kena air parah, atau dalam keadaan pergian. Ya, dalam keadaan pergian ini bisa dikatakan apa? Sakit. Loh, yang pergian sakit Pak. Sakit orang pergian itu sebagian daripada seksa. Disangkanya orang kosong ini lupa aduh kalau Jakarta anak turun lebih susah lihatkan Malaysia malah maka kapal terbang medun kapal terbang dan taksi dan susah menyakitkan. As-safar atau minal azab,
bepergian adalah satu potong daripada siksa. Dan sampai terus tongorok gardul hampir terbatas atau tidak. Nah, seperti dalam ayat-ayat kamu itu ada contohnya itu. Tapi ketika membasuh muka tidak seperti itu, nanti kita praktekkan. Ya, di sini tidak adanya air pertama. Di sini tidak ada air. Kedua kalinya, pertama di sini apa? Tidak ada air. Kedua kalinya sakit. Dua kali sakit. Terus di sini suhu yang sangat dingin. Air tidak terjangkau. Ini termasuk rukunnya tayamum. Ini sudah masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air dan tapi tidak menemukan menghilangkan air. Nah, perlunya tayamum di sini ada 5. Pertama, memindahkan debu. Kedua kali niat. Ketiga kalinya masuk wajah. Keempat kalinya masuk itu kedua tangan, ya. Kelima kalinya pakai debu. Nah, ini macam-macam. Ya, perlunya tayamum sama dengan rukunnya tayamum. Ya, ini saya saya sesuaikan dengan kitab yang kalian baca. Jadi sini ada fardunya tayamum, ada syarat sahnya tayamum. Syarat sahnya tayamum itu bisa dikatakan sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Di sini tidak ada syarat-syarat tayamum. Hanya menjelaskan ada syarat tayamum ada, tidak ada. Syarat tayamum sebagai berikut. Nah, coba kita cocokkan. Jadi syarat tayamum ada sebab yang membolehkan mengganti wudu atau mandi wudu atau mandi wajib diganti dengan tayamum. Ada sebab-sebab diperbolehkan. Biasanya membolehkannya salah satu daripada 3 di atas tadi itu. Jadi sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ini apa? Satu adalah tidak adanya air. Kedua kalinya butuhnya hewan yang dimuliakan pada air. Jadi ngorong, butuh ngorong. Jadi ngelae. Hausnya binatang yang dimuliakan pada air. Jadi hausnya binatang yang dimuliakan atau hausnya bagi butuhnya haus. Nah, ya, hausnya
binatang yang dimuliakan pada air. Jadi soalnya ini ikhtiyajuhu li aksi hayawanin muktaromi, butuhnya pada air bagi hewan yang dimuliakan pada air. Lalu kira-kira mau butuhake krana ngurungi hayawan muktarom. Anane banyu diperlukan oleh atau diperlukan untuk minum binatang yang dimuliakan. Jadi adanya air atau butuhnya air, butuhnya binatang yang dimuliakan pada air untuk diminum. Nah ini ketiga kalinya, yaitu apa? Takut kalau pakai air penyakitnya tambah parah. Atau udah pada nasihat dokter bahwasanya ya kalau pakai air sakitnya tambah parah. Nah sekarang syaratnya tayamum, nah, syarat tayamum di sini ada. Nah, syarat tayamum. Kalau di sini tadi di LKS kamu itu sebab dibolehkan tayamum ada 4, ada 5. 1 sakit, 2 dalam perjalanan, 3 tidak ada air untuk telah diusahakan, 4 ada air tapi terdapat uzur, misalnya karena kondisi yang sangat panas atau dingin dan ada bahaya yang mengancam atau karena terbatasnya persediaan. Atau ada air tapi jaraknya sangat jauh. Nah ini ya, itu syarat-syarat atau itu sebab-sebab diberikan tayamum. Nah, tapi kalau di sini di dalam kitab lain itu seperti Goyah Batakrib, sebab-sebab diberikannya tayamum itu ada 3 juga. Ada 3 juga. Pertama apa? Yaitu tidak adanya air. Kedua kalinya apa? Ya sama saja butuhnya air, butuhnya hewan yang dimuliakan pada air untuk diminum. Jadi wamane kalau ngene mau keluargane wong 5. Terus di wedhus loro atau sapi loro, wedhus atau sapi. Lah sapi loro atau loro iki keperluane sak digen. Lah wong sak digen iki lho ukuran 35 liter wamane. Lah wong loro keluargane 4, anak loro, bapak ibu 4. Wong 4 iki keperluane banyu terus begini iku pira 4 digen. Lah ngene iki 4 digen iku apa? Ya iku diaduk, dienggo masak, dienggo ngombe. Nah, dienggo masak, dienggo ngombe. Lah iki dirigene wong pira? Nek 35 ya luwih Pak. Lah, saiki ngene. Banyu iki mau lelulu waduh ora kok saiki. Saiki ora gampang. Saiki ana mobil tangki. Jadi pamane nang ngene iki ora mobil tangki, utawa ya nek mriki ora ndek tuku banyu. Antri nang sawah kono. Saiki duwe banyu semono iku kanggo keperluan ngombe. Wong Pak ngombe masak wong 4 kira-kira dalam jangka 1 minggu. Soalnya 1 minggu lagi selalu banyu maneh. Tidak tiap harinya bisa cari air. Lah ini kena tayamum. Ya. Nah sekarang kalau bepergian bagaimana? Bepergian itu kira-kira dari kendaraannya menuju tempat air itu sudah tidak bisa kedengaran jika ada orang azan. Tapi azannya tidak pakai pengeras. Lah piye Pak? Dene iki munggah nang menara kira-kira dhuwure 15 meter.
Jadi makanya unggah menara 25 meter azan Allahu Akbar. Nah, suara azan itu samanya di mana? Pawane kok boleh kendaraan wis jareke kulon pawane setengah kilo. Ngetan setengah kilo, lewat itu ya sudah enggak bisa cari air. Nanti waktunya kan habis untuk cari air, tidak jadi sholat malah dosa. Nah, seperti itu. Iki carane nek panjenengan lelungan mau butuh banyu. Utawa ya nalikane ora lelungan lho omah ngene iki padha ae. Pamane kok sulit banyu. Asih piye ora ono, saiki ora ono. Lah iki antri yang sumur kono. Antri. Ya. Lah antrinya itu sampai keluar waktu. Ah ya enggak usah. Kamu tayamum saja. Ya tetap antri sih antri, tapi tetap tayamum. Tidak usah menunggu apa antrian. Itu batal Pak tayamum ono banyak. Yang dimaksud batal tayamumnya ketika ada air itu air hujan atau air tangki. Jadi bawahnya lagi mau lagi bertayamum habis sholat kok ono banyu teko lah iki batal tayamum. Jadi lulu banyu kena ngomong wudu, jadi dia batal sholat batal soalnya banyu utawa no hujan. Lah nang iki apa kena kena apa ya iku mau batal tayamum batal ya saiki juga lulu banyu aku wudu seperti itu. Itu caranya. Ini masalah apa? Tidak adanya air. Jadi sudah cari air tapi jarak pencariannya itu jangan sampai melebihi sampai di mana suara azan itu terdengar. Oh, jadi nek umpamane kok ini jarak 1 kilo ya azan wis ora dengu. Jadi kira-kira azan piye azan itu tidak dikumandangkan dengan baik pengeras suara ora. Jadi kira-kira wong iku mau lamun munggah menara 15 meter dhuwure mengumandangkan azan itu mau dulu tekandi dan sampai situlah dianjurkan untuk mencari air. Nek lebih daripada itu sudah tidak dianjurkan. Paham? Nek paham sok takon iki banyak ngene iki. Atau tek biasa oleh sekolah nek lagi bocah lek kon maca maca ae ngene iki ra iso. Lah kok ibu cah kan maca ditakoki lah iku aku ora ngantuk. Soalnya ada apa? Ada timbal baliknya. Lah ini mek ngoceh lewat adepi tulisan. Malah lo ngene iki Hafidhatu Rasyidah iki nomor 1 lho tambahe Amelia Sabrina tambah maneh. Iki piye wong pira sing melu muridé padahal ada Pak 60-an. 66 tak berapa sing absen kok kira iku. Nah, berarti sing ora melu dak pirang-pirang. Nauzubillah min dzalik subhanallah. Lah pemerintah ini kok daring kayak udah nauzubillah min dzalik. Jadi saya mendengar keterangan dia bikin TV kadang-kadang ngeluh sih lagu iku. Ngerti urip iku wong sing Nabi ngendika, jadi kita itu umat Islam itu yang dipakai tendensi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama sepeninggalnya para nabi, para rasul itu. Sepeninggalnya Rasulullah dan para sahabat itu ditiru. Lah nek ngono iku jangan kaya orang mencari ilmu nanti kita dapat ilmu dari mana dapat ilmu. Ilmu itu bukan rezeki yang seperti rezekinya apa? Badan. Bama midabatin fil ardi illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaqadaha kullun fil kitabim mubin. Itu kan ini rezeki jasmani, rezeki rohani ya termasuk ilmu ma'rifat. Ini sabar, tawakal, zuhud. Ini hasilnya itu harus dari
ngudi-ngudi ilmu. Lah nek ora ngudi-ngudi ilmu kok ndi? Ya ndak mungkin akan bisa takwa dan zuhud. Ora mungkin bisa apa? Makrifat. Jadi takwa itu adalah samaratul ilmi, yang ilmu itu artinya ada ilmu syariat, ada ilmu tauhid, yang namanya ilmu tauhid itu adalah ilmu makrifat. Loh, dikatakan makrifat apa? Ya soalnya ini ilmu tersebut bisa didapatkan ketika kita mendapatkan suatu keterangan, kemudian kita punya suatu keyakinan, dan keyakinan itu berdasarkan dalil sing ini cocok karo kenyataan. Jadi artinya ilmu atau pengetahuan tersebut adalah menimbulkan suatu keyakinan, yang mana keyakinan itu adalah berdasarkan apa? Karena ada bukti atau dalil. Lah kita kalau tidak belajar mana tahu. Padahal makrifat itu adalah nanti kita ketika balik alam akhirat itu yang bisa menyelamatkan kita adalah makrifatullah, yang artinya apa? Sebagian daripada iman. Jadi iman itu ada. Iman itu, kalau iman ini apa? Iman itu adalah hati membenarkan, lisan mengucapkan, anggota badan melaksanakan. Nah, timbulnya iman itu apa? Yaitu kita setelah punya suatu keyakinan atau daripada makrifat. Seperti itu. Ya mari kita berdoa, semoga saja kita ini cepat-cepat mendapatkan ma'unah. Ma'unah itu undian dari Allah yang diberikan pada orang-orang yang beriman. Ma'unah agar penyakit virus ini bisa dandang diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah SWT. Karena yang buat virus itu Allah, jadi kita harus selalu notoati ini kalau Gusti Allah. Aja karo dokter, aja karo apa tes swab, naudzubillah min dzalik. Nek pamane kita kok sakit, ya muga-muga paringi husnul khotimah, nikmati Allahumma amin. Dadi nang ngene kuburan nikmat kubur. Maka kita belajar dalam apa? Raudhatus Syubhan ini supaya kita nanti di dalam alam akhirat itu ya semoga saja dapat apa? Syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita dapat syafaatnya para ulama, atau kita dapat syafaat yang terdapat pada ibadah-ibadah yang tidak dinyana atau tidak disejo. Jadi ini juk-juk lakoni ibadah yang hanya sepele iso nyelapetake perkara sing paling ngawatirkan. Subhanallah, seperti yang terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab, seperti itu. Ini kalau saya ceritakan ini bab tayamum, mau tekan diri Pak Layo, daripada aku siat-siut ngantuk tak bayar neh. Sing diarani tayamum iki apa? Yaiku nejo. Nek miturut istilah tayamum yaitu menyampaikan atau memakai debu yang suci dan mensucikan dengan pakai niat. Longdi nongri wajah karo tangan loro sebagai ganti daripada wudhu dan mandi. Atau memakai atau menyampaikan debu yang suci suci dan mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti daripada wudhu atau mandi. Ana sing ngarani tayamum yaiku menyampaikan debu yang suci dan mensucikan pada wajah bersamaan dengan niat
dan kedua tangan sebagai ganti wudhu dan atau sebagai ganti wudhu atau mandi. Lah sebab-sebab seperti tayamum ada 3 atau ada 4. Nah, lah ada 3 bagaimana? 3 tadi itu pertama adalah karena tidak adanya air. Kedua kalinya ada air tapi dibutuhkan oleh hewan yang ada air tapi dibutuhkan oleh hewan yang kehausan, hewan yang telah dimuliakan yang kehausan. Jadi kewan sing ngorong sing dihormati. Jadi banyune ora usah urung wudu tapi diwehno hewan mau. Senajan hewan mau rupa anjing. Kemudian ketiga kalinya adalah yaitu karena sakit. Dari sakit itu piye nek kena banyu tambah parah. Lalu sing ngarani kami mati kok apa Pak? Yaitu ketika bepergian. Iku zaman dhisik, tapi saiki nek bepergian ya banyu akeh. Tapi sing ijeh iku iso nglaksanakake tayamum apa? Yaiku nalikane nalikane ada atau nalikane sakit untuk nasihat dokter. Nek kowe iki banyu Pak, Mbak, penyakitmu tambah parah, jadi sing apik ya nduk adus dhisik. Lah banyak adus berarti wudu ya ora kenek. Lah piye? Nganggo tayamum. Carane piye? Ya iku mau lho debu sing suci mensucikan. Pertama, debu tersebut adalah diusapkan pada wajah, disertai niat, kemudian kedua tangan. Niate piye? Listibahati sholat. Jadi nawaitu tayamumah listibahati sholat utawa listibahati fardhi sholat. Nah, nawaitu istibahata fardhi sholat kena. Nah, di sini tidak ada niat apa namanya itu tentang niatnya tidak ada, mesti agak pinter weh. Nah, ini tidak ada papan tulisnya, jadi nanti besok kalau saya masuk lagi saya pakai ada papan tulis di studio 1, ini studio 2 tidak ada papan tulisnya. Karena ini ruang lab ini, ruang komputer yang biasa untuk ujian, jadi tidak ada studionya, tidak ada papan tulisnya. Studio 1 ada, 2 tidak ada, 3 pun tidak ada. Ya moga-moga saya katakan tadi kita cepat bisa melaksanakan dengan bertatap muka seperti zaman sebelum ada virus sing mematikan. Tapi virus kami mematikan Jadi kita damai ngono ya wis ilang. Lah kita dimusuhi kita lawan corona. Lalu lawan yang musuh. Kali kok bapak dhewe niki nek guling-guling dilawan ditambah nemen. Seperti itu. Jadi ya mari kita hadapi dengan damai virus yang sangat mematikan ini. Semoga kedamaian mendapatkan kedamaian yang selamanya dengan ridho Allah. Allahumma amin. Jadi kita itu harus senantiasa ingat pada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama enggak? Bu. Ada poli. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ini adalah dimintai tanda untuk laporan. Ini lapor. Baik corona dilakon mulang ora lagi diulang ya ono ora. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Muga-muga aulia Fitriana Hafizatur Rasyidah Amelia, Sabrina, ini putri-putri semua jadi putri yang solihah. Allahumma amin. Karena lebih bagusnya kehidupan di dunia ini adalah seorang wanita yang solihah. Subhanallah, itu katanya Nabi loh, saya sampaikan saja, yaitu ad-dunya mataun khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Jadi nek kowe ngikuti pelajaran aku tak dongakno jadi tak sholihah. Mesti kowe selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, subhanallah, Allahumma amin. Lanang Pak, oh lanang ya mesti. Ini tahu jawabnya gede ya. Ridho Pratama, muga-muga jadi Pak Yai. Oh, Yai ora ono mantan. Istilah jenenge Kiai Kudet, ya Kiai Kudet. Tidak ada mantan, tetap lah saya juga sapa masyarakat ora kok dosen atau sekolah niku gak. Oh nek dosen niku padha-padha ae. Dadi niku mantan dosen. Oh ngono ndak untuk bilang medali. Mantan kok dosen. Ya aja mantan kiai, auzubillah aja. Nek kiai insyaallah gak enek mantan. Allahumma amin. Ridho Pratama tak dongakno dadi kiai. Nek dadi kiai ku lek apa ae sampe dhewe. Allahumma amin. Iki sing ketok tulisane lho. Muga-muga dongaku iki lah ijawi kan Gusti Allah taala nek senajan itu salewah. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian jadi ketika tayamum ini tadi kita perhatikan sing penting syaratnya piye. Syaratnya iki mau yaiku pertama apa? Pertama iki kudu debu sing suci mensucikan. Syarat tayamum. Lah ngono iki syarat tayamum ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, ini namanya sebab. Sebabnya apa? Sebabnya di lorong. Sebabnya apa? Di niki mau larang itu nek dokter nek kena banyu tambah parah. Sebabnya apa? Sebabnya di miri mau ana banyu tapi kanggo dibutuhke kewan sing dimulyakake, butuh ngombe kewan-kewan. Dadi ora kena kayak wudu tayamum. Selanjutnya wudu itu hanya sedikit, airnya itu cuma berapa? 1 mud, 6 on. Lah tapi 6 on itu kalau untuk minum sudah bisa menghilangkan haus. Soalnya nanti suatu ketika itu akan terjadi banyu segelas itu didum sak RT. Ini kan sapa no kitab. Mulai kapan jabah wis metu. Jabah itu apa Pak? Jabah itu kewan sing metu ke bumi. Bentuknya itu aneh. Sekali minum air itu bukan tanggung-tanggung. Banyu laut kan sak kapal itu tak. Wone kok iwak. Kapal. Lho kapal iku ono sing bobote 150 ton kok, Pak. Pengiran iku nek makhluk iku arek tanggung-tanggung. Apa yang dikehendaki Allah adalah terjadi. Ngono ae lah dikira-kira karena kita percaya karo ora. Ora percaya naudzubillah min dzalik. Nek percaya kudu dadi kok kesempurnaan iman masalah pada gaib nanti akan ada dabah yang keluar dari sana. Dari mana Pak? Dari dunia Arab.
Njowo ki ana jabah, tapi apa? Jabah iku ya luwe. Jabah kok ora kewan sing merangkak. Pelata. Dadi titik pelata niku. Bentuke piye wallahu a'lam, barang gaib gak nek gambar. Ya, pokoknya penting kita percaya. Ya. Selanjutnya di sini pertama. Sebabnya apa tidak boleh apa? Oh, apa kok harus tayamum atau diperbolehkan tayamum? Sebabnya tidak ada air, saya sudah cari air, tapi carinya air jauh mana? Yaitu kira-kira sampai suara adzan itu tidak terdengar ketika sudah masuk waktu. Jadi kalau sudah waktu kita wajib melaksanakan sholat. Gak enak banyu, ya luru banyu. Tapi wajibnya tayamum itu adalah setelah masuknya sholat. Nah kemudian setelah masuk waktu sholat kita wajib cari air. Nah nanti kalau airnya itu sampai beberapa kilo dengan perjalanan yang jauh atau antri, ya ora usah lah, mulai waktu ini sholat entek kan begitu. Nah gitu. Nah ini, jadi di sini ini syaratnya cuma satu. Syarat tayamum adalah sebagai berikut satu. Nah, kemudian di dua ini sudah masuk untuk sholat. Ini nomor 14. Ketiganya sudah berusaha mencari air tapi tidak menemukan. Nah ini sampai batas waktu, batas jarak, kira-kira tidak mendengar suara adzan yang telah dikumandangkan. Nek sing adzan mau munggah nuhune menara sing dhuwure 15 meter sampai di mana suara itu sampai situ lah. Lah nek ngono Pak iki seduane di ukuran Bilal nalikane pertama kali bangun Masjid Kuba. Ndek mono iku api-api berangkat hijrah ke Madinah sampai di desa Kuba mendirikan masjid Bilal kon adzan munggah. Nah, penghuni gunung sing kira-kira mau dari bawah itu tingginya 15 meter. Seperti itu. Nah, kemudian keempat kalinya menghilangkan najis yang melekat di tubuh, bentukkan tanah atau debu yang suci dan mensucikan, bukan hanya suci saja, tapi mensucikan. Loh, ana Pak debu sing suci? Pirang-pirang. Nah, pirang-pirang debu sing suci itu tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Jadi debu ini sudah bercampur dengan apa? Perkara yang suci, rupanya apa glepung. Jadi orang kena digo apa? Digo tayamum. Nah itu ya. Atau debu itu bekas untuk tayamum ya suci tapi tidak mensucikan soalnya apa? Mustakmal ngono lho. Ya. Ini rukun tayamum niat mengusap debu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya sunat tayamum membaca doa 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum, membaca ta'awudz dan basmalah, menapiskan debu yang ada di telapak tangan, merenggangkan jari-jari tangan menghadap kiblat, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri, membaca doa setelah seperti doa wudhu. Nah, ini caranya. Ini prakteknya itu. Lihat. Pertama, kita dalam mencari debu. Oh, ngono debu dicari. Dikek nang meja atau nang ngene apa kono lah, papan apa-apa, kono ngene lantai keramik. Kemudian debu itu adalah yang hancur. Jadi tangannya digini kan, dek ini. Nah, kemudian didamu. Nah, kemudian di rawat tayamum al-istibari sholat ilal ta'ala. Nah, kalau di kitab ini kalau tidak seperti itu ya ini saya jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Rawat tayamum atau rawat istibahata fardhi sholat. Rawat istibahata fardhi sholat.
lillahi ta'ala. Tapi saya bisa siap saya tak bu atau apal itu ora kok nawa itu istiqalah salat fardhu salat 3 tapi koyo 5 nomor salatan ini lho cilik aku. Dan didamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu tayammum istiqalah salat. Nah, ini. Setelah itu ini didirikan. Baju. Ini jamu. Nah, gini. Tangan kiri diletakkan di atas tapak tangan. Jempol jauh di atas kok jentik di atas. Ditarik ke belakang. Ini. Jadi tidak usah kalau dia set-set gini mustahil. Jadi satu arah saja. Soalnya apa? Hadisnya itu atayam mudurbani dzulbunil wajhi wa dzulbun kadaini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir la ilaha illallah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istiqalah sholat lillahi ta'ala. Baik. Ini lagi. Terus lagi ini. Nah, gini. Dari roto Pak Yo ini istibahah hari roto. Ya pokoknya list hashtag. Kagum ya hanya ikut saja gitu. Nah, itu caranya. Nah, kemudian ini ada hal-hal yang batalkan tayammum. Hal yang batalkan tayammum. Ini satu yang batal wudu adalah batal tayammum. Keadaan seorang melihat air yang suci yang mensucikan sebelum sholat. Nah, murtad. Jadi sebagai sholat kalau ada uang teribanya. Nah, di dalam sholat ya ojo jadi batal sholat terus sholat tak talak. Jadi sebelum sholat ada air atau hujan. Dalam keadaan sholat kalau hujan ya tidak jadi. Sudah ya, sampai di sini dulu. Nah, adapun anak-anak yang belum ikut supaya ikut ini saya kasih tugas hati-hati. Tugas LKS kira. Nah ini kamu kerjakan. Karena kalau ada apa? Ada apa? Nih, uji kompetensi 1. Nah ini kamu kerjakan. Ini saya kasih tugas. Nah, di sini. Nah, ini tanggal 18 Agustus besok nek wis katamu tak tarik. Bulan 8 2020. Hari Selasa. Tugas. Nah ini. Kamu kerjakan ya ke semuanya. Nah, jadi kamu kerjakan, jangan sampai kalian nanti tidak dikerjakan. Boh kono kumah boh sampai no aku boh ora ya. Saya harap ya kamu sampaikan. Nah, di sini saya kasih nomor handphone ini loh. Nah, 082 118 596 614. Nah, untuk sekian bila mana ada kesalahan atau kurang paham, insya Allah besok atau di dalam
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.